Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang sejumlah bisyarat, sejumlah kabar gembira yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bertakwa. Dan sekali lagi kita ingat bahwa takwa ini menjadi muara akhir, menjadi tujuan akhir dari perjalanan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, juga ibadah-ibadah lain yang kita tunaikan, yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembira yang kedua, sebagaimana yang disimpulkan oleh Al-Imam Al-Fairuz Abadi rahimahullah, kata beliau, ats-tsani, yang kedua adalah al-bushra bil-auni wan nusrah. Orang-orang yang bertakwa akan selalu dinaungi dengan kabar gembira, dengan pertolongan, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. Salah satunya yang beliau kutip adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 128. Allah mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ayat-ayat seperti yang kita baca ini, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat ini adalah salah satu adalah ayat-ayat yang menetapkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifatul ma'iyah, sifat kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Setelah menelaah dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama Ahlus Sunnah rahimahumullah kemudian menyimpulkan bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya, dengan hamba-hambanya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ma'iyatul 'ammah. Al-ma'iyatu al-'ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Apa artinya? Artinya adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai seluruh makhluknya yang beriman maupun yang tidak beriman kepadanya, yang muslim maupun yang tidak muslim, yang muslim maupun yang kafir, yang ahli ibadah maupun yang ahli maksiat. Tidak ada satupun hamba-hamba Allah, tidak ada satupun bahkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibersamai dalam makna apa? Dalam makna bahwa Allah maha melihat, maha mendengarkan, maha mengetahui setiap tindak tanduk kita. Bahkan bukan hanya maha melihat, maha mengetahui dan maha mendengarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencatat semua itu. Allah Subhanahu wa ta'ala merekam semua itu. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam setiap detik kehidupan kita ini, untuk nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Karena itu, berdasarkan ini, maka al-ma'iyyatul 'ammah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum ini, yang didapatkan oleh orang yang beriman dan orang yang kafir kepada Allah. Ya, tentu bukan hanya orang beriman yang diawasi oleh Allah, tapi orang kafir juga diawasi oleh Allah. Bukan hanya perkataan orang beriman yang didengarkan oleh Allah, tapi perkataan orang kafir pun didengarkan oleh Allah. Bahkan bukan hanya perkataan manusia yang dilihat atau didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perkataan seluruh makhluk. Ya, mulai dari para malaikat sampai pada makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Semuanya ada dalam jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, al-ma'iyyatul 'ammah ini, kebersamaan yang sifatnya umum ini, kemudian tidak menjadi satu keistimewaan. Dia tidak menjadi satu keistimewaan bagi seorang hamba atau bagi seorang makhluk. Ya, ketika kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan satu keistimewaan bagi kita, karena semua makhluk mendapatkan itu. Ketika setiap ucapan kita tidak ada satupun yang terluput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan menjadi satu keistimewaan, karena semua makhluk pun diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, selain al-ma'iyyatul 'ammah, kebersamaan yang umum, ada yang namanya al-ma'iyyatul khassah. Ini yang kedua, kebersamaan Allah yang sifatnya khas, yang sifatnya spesifik, yang sifatnya istimewa. Nah, inilah kebersamaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, kepada hamba-hambanya yang berkomitmen di atas jalan penghambaan, di atas jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para ulama menjelaskan bahwa al-ma'iyyatul 'am, al-ma'iyyatul khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus ini, maknanya adalah Allah akan selalu membersamai kita dengan pertolongannya, membersamai kita dengan bantuan-bantuannya, penjagaan-penjagaannya untuk kita. Nah, itulah yang dimaksud di dalam ayat ini, dalam ayat 128 dalam surah An-Nahl ini, bahwa innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bersama apa? Bersama dalam pengertian apa? Apakah Allah mengawasi? Kalau begitu tidak istimewa orang yang bertakwa kalau hanya sekedar tanda petik diawasi oleh Allah. Apakah didengarkan setiap perkataannya? Kalau begitu orang bertakwa tidak istimewa. Karena orang kafir pun, ahli maksiat pun didengarkan, dicatat perkataannya oleh Allah. Karena itu, ketika membahas ayat-ayat seperti ini, para ulama mengatakan bahwa ini pasti adalah kebersamaan yang sifatnya khas, yang sifatnya istimewa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk al-aun wan nusrah, dalam bentuk bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, sahabat-sahabat sekalian, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, karena kita sedang berada dalam penjagaan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuat, Sang Maha Perkasa, Sang Maha Besar, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Itulah sebabnya ayat ini menjadi pegangan orang-orang yang bertakwa. Ayat ini juga menjadi alasan bagi kita semua mengapa kita harus bekerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, agar supaya kemudian kita tidak pernah terlepas dari pertolongan, dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dipesankan
oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Abbas ketika beliau SAW mengatakan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah pasti akan menjagamu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.